Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 9 Juni 2025. Tema renungan saat duduk kita dengan judul Bersikap Adil dan Bersikap Bijaksana. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 6 ayat ke-7 sampai dengan ke-9. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang membimbing kami untuk hidup secara bijaksana dan hidup bersikap adil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Suatu kita melihat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ke-11. Di sini berbicara tentang jangan mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak beriman. Kalau kita merunut kepada ayat-ayat yang terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 1 sampai ke-11, siogianya kita yang sudah ditebus oleh Kristus, menjadi milik Kristus, sudah diselamatkan oleh Kristus, sudah mengalami kasih setia Kristus, sudah mengalami pengampunan Kristus, kita sudah menyatakan pertobatan kepada Kristus, lalu Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada setiap kita masing-masing untuk menjadi pribadi yang diubahkan, meninggalkan manusia lama, lalu mengenakan manusia baru. Maka sesungguhnya sikap-sikap baik dalam kehidupan kita itu akan diwujudkan, yaitu sikap adil dan juga sikap bijaksana, sebagaimana yang firman Tuhan sampaikan pada bagian ini. Jadi alangkah ironisnya, jikalau kita yang sudah punya Kristus, kita sudah mengenal kasih Allah, kita sudah mengalami anugerah dan kasih karunia Tuhan, namun hidup kita kemudian dikatakan tidak bisa saling memberkati satu dengan yang lain, bahkan saling merugikan dan berlaku tidak adil kepada saudara-saudara seiman. Lalu kemudian tatkala kita mengalami problem dan masalah, kita tidak bisa menyelesaikan urusan kita sendiri, lalu kita mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak beriman. Bukan berarti kita tidak menghargai. Banyak orang yang tidak beriman, mungkin tidak percaya kepada Kristus. Hidupnya lebih bijaksana, hidupnya lebih adil. Tetapi siogianya, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita. Kalau kita sudah punya Kristus yang penuh dengan kasih, yang mau menderita, yang mau dirugikan, yang mau mengorbankan diri, yang mau mengosongkan diri, bahkan sampai mati di atas kayu salib, maka siogianya kita menjadi orang yang bisa bersikap adil, bahkan lebih daripada bersikap adil dan bijaksana, yaitu kehidupan yang mau berkorban, kehidupan yang mau memberkati orang lain. Tetapi kalau kita sudah menjadi orang percaya sekian lama, kehidupan kita tidak berubah, kelakuan kita sama-sama saja. Bahkan jangan-jangan kita lebih buruk daripada orang yang belum mengenal dan percaya kepada Kristus. Kita hanya berbicara tentang kasih Tuhan, pengampunan, pengertian, saling menerima, hanya sebatas lip service, hanya sebatas di mulut, hanya sebatas wacana, hanya sebatas di tulisan, atau kita pandai bernyanyi, atau pandai membuat puisi, hanya indahnya di bagian-bagian tersebut, tapi tidak indah dalam kehidupan kita. Kehidupan kita terus menjadi kehidupan yang egois, merugikan orang lain, tidak adil, tidak setia, tidak bijaksana. Apa tanda-tanda orang yang bersikap adil dan bersikap bijaksana? Yang pertama, dia mensyukuri atas segala anugerah dan kebaikan Allah. Lalu kemudian meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus. Yang berikut adalah berani mengosongkan diri. Tidak memikirkan kepentingan pribadi, tapi hanya kemuliaan buat Tuhan. Dia melakukan apa yang seperti Yesus lakukan, mengosongkan dirinya. Maka dia akan bersikap adil dan bijaksana. Selama hawa nafsu masih menguasai, selama ego masih menguasai, selama kepentingan pribadi yang masih dijunjung, akan sulit bersikap adil, apalagi bersikap bijaksana. Kita tahu dengan jelas, anak-anak yang tumbuh kembang dalam rumah tangga, di mana orang tuanya itu bersikap tidak adil, bersikap tidak bijaksana, hanya akan menumbuhkan dua kelompok anak. Kelompok anak yang pertama adalah kelompok anak yang tidak tahu diri, karena terlalu dimanja, dianak emaskan. Kelompok kedua adalah kelompok yang sakit hati, penuh dengan kepahitan, yaitu anak yang dianak tirikan. Ketidakbijaksanaan dan ketidakadilan akan berdampak buruk. Yang satu menjadi lupa diri, yang satu menjadi kemudian kepahitan dan mengalami sakit hati yang sangat mendalam.
Bahkan kalau sakit hati yang sudah sangat mendalam, lalu kemudian dosa menguasainya, kemungkinan dia akan melakukan pembalasan, bahkan melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak pernah dipikirkan, yang buruk sekalipun, itu bisa dilakukan. Dan itu terjadi. Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang diperlakukan tidak adil, rakyat biasa yang ditekan, anak-anak yang ditekan, atau pegawai yang ditekan majikan, atau kemudian siapapun yang ditekan oleh yang lebih berkuasa, maka ada naluri insting manusia yang timbul di dalam keberdosaan untuk membalas, sehingga tidak heran adanya pembunuhan, adanya kemudian menghilangkan nyawa, adanya pembalasan dendam dengan menyiramkan air keras yang banyak kita lihat di surat-surat kabar di media sosial. Ingatlah, ketidakadilan apa yang terjadi di dalam dunia itu bisa menimbulkan juga orang berniat untuk membalasnya kembali. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan, ingatlah bahwa tidak tahukah kamu orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa yang dimaksud pada bagian ini? Kalau kita sudah menjadi bagian daripada kerajaan Allah, maka kita akan menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita akan melakukan tindakan-tindakan kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia, bukan kerajaan pribadi. Kalau kerajaan dunia dan kerajaan pribadi, maka tindakan tidak adil itu yang dilakukan. Kita mulai menekan siapapun, suami menekan istri, orang tua sewenang-wenang kepada anak, majikan kemudian menekan bawahan, atau pemerintah yang tidak bijaksana pun tidak memikirkan rakyatnya, tapi hanya memikirkan kesejahteraan dirinya sendiri. Maka semuanya itu yang firman Tuhan katakan, orang-orang yang tidak adil itu tidak akan mendapat tempat di kerajaan Allah. Mari sahabat seperjalanan, kita mengurai diri kita. Apakah ucapan kita ucapan yang adil, ucapan yang memberkati, atau ucapan yang menyakiti? Apakah mata kita hanya memuaskan hawa nafsu untuk merampas milik orang lain, menggait, mengambil sesuatu melebihi apa yang sebetulnya kita butuhkan? Sementara dalam doa Bapa kami, Tuhan berikanlah kepada kami apa yang secukupnya, bukan yang berkelimpahan. Kalaupun Tuhan titipkan sesuatu yang berkelimpahan, bertindak adillah. Jangan semua semata-mata hanya untuk dirimu sendiri, merasa itu milikmu pribadi. Ingatlah, apa yang ada di tangan kita, itu belum tentu milik kita. Itu yang Tuhan titipkan. Sebagian berkat kita boleh nikmati, tapi sebagiannya adalah titipan Tuhan yang harus kita kelola sebagai bendahara Allah yang baik. Dan kita perlu membagikannya menjadi berkat buat orang lain. Kalau Kristus sampai darah dan tubuhnya pun tercurah untuk kita semua, apa yang kita lakukan dalam meneladani Kristus? Apakah kita mencurahkan darah dan tubuh kita untuk orang lain? Atau jangan-jangan justru kita menumpahkan darah orang lain yang tidak berdosa, orang lain yang tidak bersalah, dalam artian tidak merugikan kita. Memang manusia semuanya sudah berbuat dosa di hadapan Allah, tapi dia tidak melakukan hal buruk kepada kita, tapi kita menekan mereka. Ingatlah, semua tindakan-tindakan buruk pada akhirnya akan berhadapan dengan Tuhan, hakim yang adil suatu hari kelak nanti. Dan ingatlah apa yang firman Tuhan katakan, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, telah dikuduskan dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu bertindak adillah, sebab orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah. Mari sahabat perjalanan, kita koreksi hidup kita masing-masing, sikap-sikap kita, dengan kita berkontemplasi merenung. Apa yang harus aku rubah, bukan harus terus berjuang mencari apa yang aku harus raih, bukan berjuang terus mencari memuaskan hawa nafsu, tetapi bagaimana mengoreksi diri untuk menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang bisa bersikap adil dan bersikap bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.